Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Ghazali masih menceritakan kepada kita tentang keselamatan dunia dan akhirat. Beliau menyebutkan bahwasannya fa aslus sa'adati fid dunya, maka pondasi dasar keselamatan di dunia itu, wal akhirati, dan akhirat itu, huwa, yaitu al ilmu, ilmu agama. Fahuwa, maka dia ilmu, idzan kalau seperti itu, afdolul a'mali, paling afdolnya amal-amal perbuatan. Sampai kita tahu ya bahwasanya sholat itu afdol, sholat itu utama. Tapi kapan berbarengan dengan ilmu, jangan sholat dulu, sholat sunnah maksudnya. Apa contohnya? Ya dalam majelis ini, dalam majelis gini ada orang masuk misalnya, ya masuk. Padahal setiap masuk masjid itu disunnahkan untuk sholat. Karena masuk ke dalam masjid, sholat tahiyat, sholat penghormatan kepada masjid, itu seperti orang masuk rumahnya orang mengucapkan salam. Atau rumah. Sangat tidak beradab kalau orang masuk rumah, lebih-lebih rumahnya orang tanpa salam. Begitupun tidak beradab ketika orang masuk masjid tidak sholat tahiyat masjid. Tapi hebatnya ilmu, karena paling afdolnya amal, paling afdolnya perbuatan-perbuatan, sholat sekalipun, semisal tahiyatul masjid ini, kalau di masjid itu ada majelis, ada pembacaan kitab, pembacaan ilmunya Rasulullah, jangan sholat duduk, langsung duduk. Makanya diharapkan kalau nyampaikan sesuatu itu yang ilmu, supaya ada faedahnya orang tidak sholat itu. Khotib naik di atas mimbar, nyampaikan khutbah. Ada orang masuk Jumatan, ketika khotib naik di atas mimbar. 3 madhab loh. 3 madhab menyatakan haram sholat. Imam Syafi'i boleh, tapi ingat, diringkas. Tahu sebabnya? Karena khotib nyampaikan ilmu. Nyampaikan ilmu, maka sholat ditinggalkan, jangan sholat. Untuk apa? Untuk dengarkan ilmu. Faham ini? Tidak ada sudah. Tidak ada. Kepingin meninggal husnul khotimah, belajar ilmu agama. Kepingin jadi orang kaya sekalipun, kesulitan ekonomi sekalipun, ambil kitabmu, sampaikan ilmu. Wadah itu, datangi. Ya apa Beb sekarang gini. Katanya beliau, itu mau tak kasih amalan enggak? Mau. Ambil kitabmu, pelajari, tulis ilmu agama, dengan itu Allah akan melancarkan rezekimu. Sudah. Afdol amal, paling afdolnya. Ditambahi lagi keselamatan dunia akhirat. Keselamatan dunia akhirat. Ya. Itu. Kalau memang kamu mau ngelihat as-sa'adatul haqiqiyah, ya akhirat itu. Akhirat. Semoga dijaga oleh Allah. Orang itu berbuat baik, taat sama Allah, mendekatkan diri sama Allah. Ini potensi ya masuk surga, potensi. Cuma belum tentu loh. Kapan? Nanti di akhirnya. Bagaimana akhir umurnya? Ketika ajal menjemput, husnul khatimah atau na'udzubillah, su'ul khatimah, na'udzubillah.
Tapi ada tanda-tandanya. Kalau sudah biasa melaksanakan amalan-amalan penduduk akhirat, insya Allah penduduk sorga, insya Allah masuk sorga. Begitupun sebaliknya. Maka yang namanya keselamatan itu katanya memberi syarat di sini. Dikatakan apa? Wa'lam anna sa'adatul haqiqiyah hiya al khairatul ukhrawiyah wa ma adaha. Keselamatan akhirat. Kalau akhiratnya tidak jadi, hancur semuanya. Yang punya ilmu, na'udzubillah, karena jual ilmunya, hancur. Orang-orang tidak ngerti ilmu saja, tapi cinta sama ilmu, artinya apa? Hadir, dekat sama orang soleh, bisa selamat kok. Ya ini orang beruntung ini. Kalau secara firman Allah apa? Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, masuk surganya Allah, itulah orang beruntung. Kalau di dunia cuma punya harta, punya kedudukan, punya pamor, punya martabat di tengah masyarakat, tidak ada itu. Nah, bagaimana nanti menggunakan nikmat Allah itu untuk menunjang? Jadi perlu diingat di sini, yang mana keselamatan adalah keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat. Nah, keselamatan akhirat ini bisa ditempuh dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Karena ilmu agama ini merupakan paling afdolnya amal perbuatan. Itu. Makanya segala sesuatu yang membantu untuk terjadinya orang berbuat afdolul a'mal, terangkat derajatnya. Yang itu cerita orang mau masuk surga itu. Rebutan 3 orang mau surga. Yang satu orang mati syahid. Yang satu orang ahli ilmu. Yang satu orang kaya. Yang satu orang kaya. Yang syahid mau masuk duluan. Ana yang berhak untuk masuk surga terlebih dahulu. Kenapa? Ana mati syahid. Orang mati syahid itu satu tetesan darahnya, satu tetesan ya. Satu tetes itu bisa mensyafaati 70.000 keluarganya yang ditentukan masuk neraka. Maaf tuh 70, 70 satu tetes loh. Mau masuk ditebek tekan mburi. Sapa? Guru kuwi. Ente mau masuk surga. Iya, anak mati syahid. Kon weruh keutamaan syahid teko sapa? Tahu keutamaan mati syahid dari siapa? Iya dari antum. Nah, mikir. Ini semoga anda ya, semoga bukan anak ini. Orang mau masuk surga alim, mau masuk duluan, ditebek tekan mburi. Ditanya, mau kemana? Aku tidak ngomong Habib, tidak ngomong Ustadz. Ustadz mau kemana? Masuk surga. Kenapa? Alhamdulillah, anak ngamalkan ilmu, meninggal husnul khotimah, amin. Oh gitu ya, iya. Sing bayar listrik pondok sapa? Ya ente. Yang bantu bangunannya pondok, ya ente. Ya mikir wis. Coba kurang ajar teman nih. Akhirnya Allah menentukan apa? Orang kaya ini duluan. Bayang no. Jadi segala sesuatu. Jadi ini hukum secara umum ya, hukum secara umum. Segala sesuatu kalau untuk menunjang kebaikan afdol. Segala sesuatu. Ana beri contoh paling gampang. Ente tahu bangku ini? Bangku yang dipakai lah. Berapa sih harganya sih? 1 juta. Lah, 100.000. Nah, ada ini. Mungkin Allah piro 35 paling. Itu pun kok laku. Tapi ingat, bangku model seperti ini tidak boleh digunakan di dalam masjid. Tidak boleh. Kenapa? Wakaf untuk masjid. Harus keutamaan masjid. Hebat tuh ini, bangku ini. HP yang anak punya. Oh, HP anak sombong gue akhirnya. HP ente lah. HP ente yang harganya mungkin
3 juta, 5 juta, 7 juta. Digunakan dimanapun tidak ada masalah. Hatta di dalam kamar mandi itu digunakan tidak apa. Pas tengah nguyuh no telepon, ini tidak apa tahu. Tapi lihat ini, bangku. Tidak bisa. Kenapa? Tahu tidak rahasianya? Karena bangku ini secara keseluruhan menekatkan bulatnya untuk menunjang kebaikan berupa masjid. Sedangkan HP enggak. Kadang digunakan ini, kadang digunakan itu. Makanya, kapan kita mewakafkan diri kita untuk ilmu, mewakafkan diri kita untuk ilmu, untuk Nabi, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahui kita bukan orang biasa, orang pilihan. Harta yang kita miliki, jangan sampai kamu ini tergoda dengan dunia ini dan sebagainya, ini sebagainya. Dengarkan, harta, uang yang dimiliki tidak ada bedanya loh ya, antara uang digunakan ke tempat rekreasi, ke tempat maksiat, sama uang digunakan untuk beli peralatan masjid, peralatan pondok, tidak ada bedanya uangnya, tapi nilainya lain. Yang satu untuk maksiat, yang satu mewakafkan dirinya untuk Allah dan Rasul. Mulia. Mulia. Harta jangan takut jadi fitnah. Harta akan bantu kita. Kenapa? Karena harta sudah kita wakafkan untuk Allah dan Rasul. Kita pun gitu. Siapa yang tidak takut akan neraka? Sampai dikatakan malaikat, bukan malaikat Malik ya, malaikat Israfil itu dikatakan pernah suatu saat diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat neraka. Peniup sangkakala itu loh. Peniup sangkakala. Disuruh melihat ke neraka. Ketika kelihatan neraka, itu Israfil tidak pernah senyum sama sekali. Takut, nangis, kepikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kalau malaikat layak suna ma'amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat, tidak pernah menentang perintahnya Allah. Takut dimasukkan neraka oleh Allah. Kita katakan, kalau malaikat saja takut masuk neraka, kita manusia amat sangat takut. Tapi ingat, ketakutan akan azab, ketakutan akan siksaan kubur, ketakutan atas neraka, semuanya akan hilang apabila kita mewakafkan diri kita untuk ilmu. Sudah paling afdolnya amal ini. Paling afdolnya amal. Makanya orang soleh tidak pernah meninggalkan majelis dzikir, majelis maulid, pasti ada ilmunya. Pasti. Tidak mungkin tidak. Wah kaifalah. Bagaimana tidak akan terjadi seperti itu, kata Imam Ghazali. Wa qad tu'rafu fadilatus syai'i aidan bi syarafi thamratih ay wa natijati. Terus bagaimana ilmu tidak akan dikatakan yang paling mulia, yang paling afdol, yang paling utama? Karena keutamaan sesuatu bisa dilihat dari hasilnya atau buahnya. Pak Mul, sampean tak kei koran tumpuan. Koran tumpuan sak ini. Wah, tumpuan ini gede ini. Koran. Karo sing abang sak ini. Sing abang loh ya, itu hijau ya. Abang. Apa mana sing ndak warna? Budak maning. Bro ya. Kira-kira milih ndi? Ya ana milih ini bib kertasnya lebih banyak. Oh ya diperiksa no. Ya diperiksa no sudah. Nah kita tidak akan katakan oh ini sudah tidak cinta dunia, enggak ono. Rai-rai kita orang enggak ono gimana. Paham ya? Pasti kita milih. Ya enggak milih ini Habib. Kenapa kita milih ini? Kenapa kita milih uang? Karena kita tahu natijahnya. Secara umum, uang ini bisa jalan semuanya. Beli bensin, beli beras, beli ini, bahkan naudzubillah. Bahkan naudzubillah, zaman fitnah bisa membeli martabat manusia. Sampai dikatakan apa? Orang yang ketika ada orang kaya, kemudian itu di kitab Syarah Bahjah enggak salah. Orang yang dia tadi itu kelihatan orang kaya, kemudian dia mengucapkan sesuatu, padahal tidak lucu.
Kita pura-pura tertawa juga untuk nyenengken karena kayanya dia hancur. Lihat. Bukan cuma beli beras, beli bensin, bayar token listrik loh. Tapi dengan uang bahkan bisa membeli martabat orang rendahan. Maka di sini kita tahu keutamaan sesuatu karena natijahnya, karena hasilnya. Waqad arafta, dan benar-benar engkau mengetahui, kata Imam Ghazali, anna thamratal ilmi, perhatikan ini, buahnya ilmu. Apakah bisa baca kitab? Bukan. Apakah bisa mentasrif, mengi'rab? Bukan. Apakah bisa pidato, orator? Bukan. Itu semuanya kendaraan itu. Kendaraan saja. Buahnya itu ini. Al-qurbu minallah ta'ala. Dekat sama Allah. Itu buahnya. Karena buahnya dekat sama Allah. Sedangkan dekat sama Allah itu tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan sama sekali. Maka tentunya ilmu agama paling afdol. Kenapa? Ngelihat hasilnya. Ngelihat buahnya. Berupa apa? Dekat sama Allah. Makanya hati-hati orang yang pintar ilmu, tidak ngerti syariat, hati-hati. Man izdada ilman walam yazdad huda, lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang semakin tambah ilmunya, hafal kitab ini, lulus kitab ini, pindah kitab ini, tapi tidak dapat petunjuk. Tapi sholat, tidak gunakan siwak. Tapi Jumatan, datang telat. Tapi subuh, sering kodok. Hakikatnya, lam yazdad minallah. Aibi'ainillah. Tidak akan bertambah dalam pandangan Allah, kecuali apa? Illa bu'da. Atu itu, orang jauh itu. Jauh dari Allah, jauh. Na'udzubillah. Ya. Sampai dikatakan apa? Di antaranya apa? Keutamaannya. Wal iltihaku bi ufukil malaikah. Dia diikutkan kelompok malaikat. Didasarkan kepada apa? Hadis. Nabi pernah menyatakan, pernah menghitop sahabat, mengatakan apa? Antum kaba'dhi malaikati. Kamu ini dalam pandanganku sekalian seperti apa? Seperti sebagian malaikat. Makanya tadi kalau dikatakan jangan benci sama sahabat, jangan benci sama ahlul bait. Bagaimana kita akan benci sama sahabat? Sahabat ini pernah mendapatkan khitab dari Nabi. Nabi ngomong hasya wa kallah, tidak ada tendensi. Tidak ada apapun. Wahyu dari Allah. Antum kaba'dhi malaikati. Kamu sekalian ini bagaikan sebagian malaikat-malaikatku. Ya apa ini? Kenapa? Ini seperti hadis qudsi ini ya. Fil hadis qudsi ini berarti. Isfa'u, berikan syafaat. Fayashfa'un, maka mereka memberikan syafaat. Kita orang bocok kitab Imam Ghazali. Apa tujuannya? Dapat syafaat Imam Ghazali. Kita baca Rotib Haddad, dapat syafaat Habibullah Haddad. Jangankan orang pilihannya Allah seperti itu, bangunan ini loh, bangunan masjid, rutin ke masjid, apa tujuannya? Supaya nanti dapat syafaatnya masjid. Ada syafaatnya? Ada. Dalam riwayat disebutkan apa? Sebagian orang itu akan melewati jembatan Sirat. Akan melewati Sirat. Ya, artinya Sirat itu ya jembatan. Cuma di bahasa Indonesia kan jembatan Sirat gitu loh. Padahal jembatan itu ya Sirat itu. Ketakutan. Apa yang terjadi? Datang satu bangunan, berada depannya dia. Langsung ngomong bangunan ini. Naik ke kanan terkena. Ditanya, loh kamu siapa katanya? Aku masjid yang kamu rutin. Masjid bisa ngasih syafaat. Ulama bisa ngasih syafaat. Kok aneh temen ini? Masjid itu loh bisa ngasih syafaat.
Quran yang kita baca syafaat. Padahal cuma sekedar pelantunan loh. Terus ulama, terus nabi. Itu. Kita baca, semoga dijadikan keikhlasan oleh Allah ya. Maulid macam-macam, malam Sabtu, Maulid Simtud Duror, malam Ahad, Dia Ulami, malam Jumat, Diba, baca Burda Senin. Apa tujuan macam-macam? Supaya dapat syafaat mereka. Supaya mereka kenal sama kita. Makanya kita ini hadir ke Maulid, hadir ke haul dan lain sebagainya. Itu hakikatnya mengenalkan diri kita. Iki loh aku. Aku orang yang banyak dosa, kenalono aku. Supaya apa? Supaya nanti aku mendapatkan syafaatmu. Hadits qudsi malah. Isfa'u, berikan syafaat kepada mereka. Fayashfa'un, maka mereka pun memberikan syafaat. Ya. Semoga diberikan istiqomah oleh Allah. Terus untuk istiqomah, terus untuk mengkaji ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.